Pemirsa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan wejangan dari Ketua DPR Puan Maharani buntut pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Gibran usai menemani Puan berkunjung ke sebuah mal di Kota Solo. Untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Effendi. Selamat sore Vera, selamat sore para pemirsa. Baik, salam sehat selalu. Bang Effendi, nasehat demi nasehat nampaknya masih diberikan spesial ya kepada Gibran ini. Sebelum Puan ke Solo, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun juga mengutarakan nasehat kepada Gibran. Nah, apakah PDIP masih khawatir sebetulnya jika Gibran ini kembali bermanuver lagi? Pertama saya mengatakan biarlah anak muda yang namanya Gibran yang sedang jadi wali kota Solo yang berbicara apa adanya, termasuk mengaku juga pertemuannya ya dengan Bapak Prabowo itu jangan diganggu-ganggu, jangan dijadikan dewa juga, jangan jadikan epicentrum politik Indonesia begitu. Nah, menjawab pertanyaan Vera tadi, ya enggak apa-apa. Ini kan urusan satu partai. Cuma ada 3 kata tadi yang keluar ya, kata masukan, wejangan, saya rasa bukan kendalikan. Tapi sebelumnya ada kata pendinginan ketika dikaitkan antara pertemuan Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo. Rasanya ketiga kata ini kalau betul kata pendinginan ya memang keluar dari atau disampaikan langsung oleh Ibu Puan Maharani, berarti ini memang masih terkait dengan itu begitu. Jadi bisa dipastikan bahwa ini memang terkait pertemuan antara Gibran dan Prabowo begitu ya, sehingga harus terus diberikan nasihat kepada Gibran. Kalau publik bisa melihat demikian karena pertemuan dengan Prabowo itu kan tidak disangkal, tidak dinyatakan sebagai pertemuan yang negatif oleh Gibran ya anak muda ini. Dia bicara apa adanya, bahkan pada waktu itu dia seperti mengatakan siap menerima kalau nanti ada akibat dari partai begitu ya. Bahkan siap dalam tanda petik dilaknat gitu dengan wajah yang dengan wajah yang syahdu. Kemudian menghadap partai ya, bertemu dengan Pak Sekjen, ada Pak Kamarudin Watubun juga waktu itu, berfoto dengan baik, bahasanya lancar. Nah kemarin ini waktu bertemu dengan Ibu Puan, kita tahu acaranya barangkali 2. Yang pertama itu kan daerah konstituen dari Ibu Puan ya, Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Dia mendapat suara paling tertinggi di situ ya, dari seluruh Indonesia juga 404.000. Nah pada saat yang sama itu dimanfaatkan sekaligus, saya ingin mengatakan itu bukan kendalikan, tapi katakanlah semacam, ya menyampaikan tadi masukan dan wejangan, tapi publik justru bisa melihatnya bahwa itu belum selesai. Gitu. Nah semakin sering ini didatangi dan semakin sering katakanlah diberikan masukan, publik malah makin merasa bahwa ada semacam tekanan ya, atau artinya persoalan kemarin dengan Prabowo itu belum selesai. Karena secara umum Vera dan para pemirsa, Gibran kan tidak menyatakan pertemuan dengan Prabowo itu negatif. Dia hanya mengatakan bahwa ke depan dia akan ikut instruksi partai. Iya, artinya pasca nasihat yang bertubi-tubi ini apakah bisa dijamin Gibran tidak akan berani bermanuver lagi atau menerima kunjungan siapapun itu termasuk Prabowo lagi? Ada 3 hal. Yang pertama saya suka gaya Gibran ini, bahkan bertemu Anies juga ada ya. Dan kalau bicara bahkan pernah di televisi sama-sama, bicaranya langsung saja spontan. Yang kedua, tidak ada jaminan untuk itu. Saya rasa sebagai wali kota yang kebetulan misalnya ada tamu yang datang, termasuk nanti akan bertemu lagi saya rasa dengan Ganjar pasti karena rekan satu partai calon presiden PDI Perjuangan, dengan Bu Puan pasti karena satu wilayah dapil ya, sementara dia wali kotanya. Dengan Pak Anies juga pasti, yang paling seru pasti dengan Pak Prabowo lagi. Mungkin ada kesempatan misalnya Pak Prabowo lagi mengunjungi seseorang di situ, haul, pesantren dan sebagainya, pasti akan ketemu lagi dengan Gibran. Pasti akan ketemu lagi artinya tidak menjamin gitu ya bahwa nasihat bertubi-tubi pun bisa membuat Gibran tidak akan bermanuver lagi. Nah, tapi sebetulnya ada 2 hal. ini murni. Ada 2 hal Vera. Yang pertama, silakan, Bang Effendi. Tidak selalu isinya nasihat. Tetapi yang kedua, saya setuju untuk menyatakan biarlah anak muda ini menjalani proses pematangan politik apa adanya, menerima semua tamu, jangan dijadikan semacam dalam tanda petik dewa gitu. Orang mendatangi Gibran sebagai wali kota tentunya sebagai katakanlah sesuatu yang menarik untuk liputan media dan tata krama politik. Tapi sebetulnya kan orang mendatangi dia karena dia adalah putra presiden.
untuk melihat Bapak Presiden ini cenderung lebih mendukung yang mana. Dan kita tahu seakan-akan belakangan ini didiskusikan menjadi tema banyak televisi dan media sosial, apakah Bapak Jokowi main dua kaki atau satu kaki misalnya. Iya, tapi bukankah memang karena Gibran ini anak presiden sehingga epicentrum itu juga dapat menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran adalah apa yang dilakukan oleh Jokowi, artinya sikap politik Pak Jokowi. Ya, itu bisa dan masih hidup di persepsi publik, Vera, terutama karena selama ini saya katakan tadi Gibran tidak pernah menyatakan sesuatu yang negatif dalam konteks pertemuannya dengan Jokowi. Kaisang juga menggunakan kaos Prabowo, tidak pernah menyatakan itu sebagai suatu penyesalan atau yang negatif. Dan orang pasti akan menyatakan apakah Bapak Jokowi tidak katakanlah menegur atau mengetahui itu atau memberikan suatu alasan untuk tidak melakukan itu lagi. Tetapi yang paling menarik tentu saja, dan ini hak Gibran juga, kalau nanti di Mahkamah Konstitusi selain saya rasa nanti ini sistem proporsional tertutup bisa dikabulkan bersama-sama, harapan saya dengan sistem proporsional terbuka. Tadi Denny Indrayana mengatakan tertutup saja. Kalau menurut saya baik tertutup maupun terbuka tidak melanggar Undang-Undang Dasar kita. Nah, tetapi kalau nanti yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia itu ya untuk menjadi calon wakil presiden itu misalnya diubah, nah itu baru Gibran menjadi salah satu epicentrum politik di tahun 2000 jelang 2024 karena posisi wakil presiden sangat menentukan siapapun yang akan melangkah menjadi capres dari berbagai survei. Dan tentu saja posisi Gibran dalam konteks Pak Jokowi ya atau ke arah mana Pak Jokowi akan mendukung itu jauh lebih kuat. Walaupun saya tidak mau berandai-andai tentang itu, tapi di sanalah ada epicentrum tersebut. Di sanalah ada epicentrum tersebut. Kalau begitu pertanyaannya kemudian begini, bisakah dimaknai nasihat demi nasihat ini bukan hanya untuk Gibran sebetulnya, tapi sekaligus ditujukan untuk Pak Jokowi? Dan kedepannya apakah juga Pak Jokowi tidak akan kembali menggelar kegiatan bersama relawan yang diklaim katanya mayoritas pendukungnya Prabowo sebetulnya? Ya, kalau yang ingin saya katakan ini cara yang halus ya, baik dari Bapak Sekjen Mas Hasto, Pak Ganjar, kemudian Ibu Puan. Ya dekatilah bapaknya melalui anaknya gitu ya. Dan anaknya juga menurut saya bersikap dalam tanda petik baik apa adanya ya. Tidak menyesali pertemuannya dengan Prabowo, tetapi kemudian menyatakan tegak lurus bersama partai. Dan juga kemarin bersama-sama dalam tanda petik mesra dengan Ibu Puan ya. Makan stik Darmo, nonton juga Dewa Orkestra, ke Safari, kemudian juga Car Free Day dan lain-lain. Jadi yang mau saya katakan adalah ini proses alami, biar saja anak muda ini mengalaminya pelan-pelan. Tetapi di sisi lain, kalau ada para elit atau senior yang mengirim pesan kepada ayahandanya, ya nggak apa-apa juga ini jalan. Walaupun sampai saat ini saya rasa publik, bahkan saya sendiri, masih berpikir Pak Jokowi dalam tanda petik lebih cenderung kepada Pak Prabowo ya, daripada dalam tanda petik kepada capres yang sedang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Oke, jadi nasihatnya bukan hanya kepada Gibran saja, tapi sebenarnya tujuannya adalah ke Pak Jokowi gitu ya, Bang Effendi. Terima kasih. Bisa saja merayu bapaknya dengan anaknya, dan terutama juga selama ini kan yang lebih langsung menunjukkan pakai kaos Prabowo atau kebetulan bertemu dengan Bapak Prabowo bersama dengan relawannya kan Gibran gitu. Ya kita kirim salam saja buat anak-anak muda ini, sambil sekali lagi kita mengingatkan bahwa memang sebaiknya Bapak Presiden tetap menjadi presiden bangsa atau guru bangsa. Biasanya sekali lagi setelah partai nanti mengusulkan siapa capres dan cawapresnya secara resmi, baru Bapak Presiden menyatakan dukungan kampanye ke seluruh Indonesia. Gitu Vera dan para pemirsa. Baik, kita tunggu dinamika politik ke depannya. Terima kasih Bang Effendi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat selalu.